Yang namanya orang Jawa itu nggak boleh mengatakan haram atau halal. Mengapa? Karena kita sebagai manusia itu tidak punya hak, tidak ada prerogatif untuk menghalalkan dan mengharamkan makanan. Yang maha tahu adalah, yang lebih mengetahui adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tahu batas. Tidak boleh kita mencampuri prerogatif Tuhan. Yang mempoin itu halal dan haram itu ya Tuhan sendiri. Saya akan mengatakan bahwasanya akeh udan langka banyu. Programnya luar biasa, namun mungkin tidak sampai ke masyarakat. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya sering ditanya bahwa pengganti Pak Jokowi siapa, dan saya dalam keheningan saya mendapat jawaban bahwasanya pengganti Pak Jokowi itu adalah si Raja Buntal. Si Raja Buntal itu ya saya nggak bisa menafsir, mungkin diantaranya karena Prabowo di atas kertas adalah yang terpilih, itu mungkin ya adalah Prabowo mungkin ya. Lalu program dari Pak Prabowo itu sungguh sangat luar biasa. Namun dalam panegesan saya kembali, panegesan itu ya mohon kejelasan. Sebab dalam spiritual Jawa yang asli, spiritual Nusantara, yang diwenangkan itu manusia itu maneges. Sekali lagi, manusia itu maneges. Maneges itu ya mohon kejelasan. Kepada siapa mohon kejelasan? Kepada Sang Hyang Sukmo atau Sukmo Suci, melalui Sukma Sejati dan melalui Sukma Tiluwih dan sebagainya. Lah, saya akan menguraikan bahwa dulu saya pernah mohon kejelasan bahwa setelah kepemimpinan Pak Jokowi akan mengalami fase akeh gluduk langka udan, akeh udan langka banyu. Sekali lagi, dulu saya pernah menegas bahwa setelah kepemimpinan Pak Jokowi ini akan mengalami fase akeh gluduk langka udan. Gluduk itu ya halilintar ya, halilintar. Lalu akeh udan langka banyu, banyak hujan namun langka air. Lah, ini saya akan memaknai atau mentafsirkan yang bahwasanya mungkin karena programnya masing-masing kemarin para calon presiden dan wakil presiden kan sangat baik. Yang terbaik menurutnya, menurut visi dan misinya. Namun saya akan mengatakan bahwasanya yang dimaksud akeh gluduk langka udan, umpamanya kalau fase kepemimpinan setelah Pak Jokowi ini kan Pak Prabowo itu memprogramkan bahwa anak-anak itu jangan sampai telantar, anak sekolah, sehingga ada program makan siang gratis di sekolah ya. Makan siang gratis di sekolah ini tentunya kan memakai biaya mungkin katanya ini saya dengar-dengar dari yang namanya PKH akan dialihkan menjadi program makan gratis untuk anak-anak, dan lalu nanti akan berharap bahwa anak ini akan menjadi cerdas. Saya tidak akan mencela dan tidak pula akan memuja. Namun yang saya pahami bahwasanya orang Jawa ini semestinya Pak Prabowo itu apalagi adalah trah Kolopaking yang saya pahami, trah Mangku Projo di Gombong. Saya juga pernah ke makamnya di sana. Tentunya Pak Prabowo ini mesti memahami podo gulangening kalbu ing sasmito amrih lantip pesunen sarironi pun cegah dahar kelawan guling. Lah, ini konsepnya orang Jawa berbeda dengan konsepnya orang Amerika. Sekali lagi, konsepnya orang Jawa berbeda dengan konsep orang Amerika. Kalau orang Jawa cuma tidak berhak atau tidak diperbolehkan, yang namanya orang Jawa itu mengharamkan makanan. Sekali lagi, yang namanya orang Jawa itu nggak boleh mengatakan haram atau halal. Mengapa? Karena
kita sebagai manusia itu tidak punya hak, tidak ada prerogatif untuk menghalalkan dan mengharamkan makanan. Yang Maha Tahu adalah, yang lebih mengetahui adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tahu batas. Tidak boleh kita mencampuri prerogatif Tuhan. Yang mempoin itu halal dan haram itu ya Tuhan sendiri. Contoh, saya pernah mendengar sebuah pengajian ya, atau sebuah pengkajian, bahwa ada seseorang yang sedang mengambil bangkai atau duduk bangkai atau membongkar bangkai yang telah dikubur untuk dimakan. Lah, satu sisi ada orang mau berangkat haji, uangnya dikasihkan, inilah haji yang mabrur. Lah, ini kan tidak bisa yang namanya dikatakan halal dan haram. Manusia itu tidak punya hak sedikit pun yang saya maksud. Lah, saya akan mengatakan bahwasanya intinya kalau orang Jawa mungkin ayam boiler atau ayam potong saja dulu itu nggak ada. Artinya orang Jawa ini sampai sekarang banyak yang menghindari makanan ayam potong, ibaratnya ayam potong, ayam boiler lah intinya. Lah, di situ berarti orang kita itu bisa menghindari karena apa? Bisa menghindari karena apa? Di situ ada zat-zat atau dat-dat atau unsur-unsur yang kurang sah di dalam tubuh kita. Lah, mungkin itu yang dikatakan haram, mungkin itu yang dikatakan haram. Sehingga sekali lagi orang Jawa tidak punya hak dan tidak boleh memponis itu makanan haram dan halal. Lah, lalu saya akan mensoroti yang bahwasanya kemungkinan besar inilah di antara geluduknya itu luar biasa, geluduknya luar biasa. Namun mungkin untuk realisasi itu akan kesulitan karena apa? Mungkin faktor ekonomi dan sebagainya. Lah, saya mendengar sendiri 3 tahun ke depan kita swasembada pangan. Lah, Pak Harto itu mertuanya Pak Prabowo, mohon maaf ya, Pak Harto itu mertuanya Pak Prabowo. Untuk bisa swasembada pangan saja itu dari tahun 75 hingga tahun 87. Sekali lagi, untuk bisa swasembada pangan tahun 75 hingga tahun 87. Lah, ini kan sebuah hal dengan program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ini kalau nggak keliru, dulu pertama itu adalah mengubah daripada bibit padi dari yang pari jeruk, pari Jawa, dan pari yang lain diganti dengan pari TW yang hanya 3 bulan. Lah, ini sebuah hal yang patut kita koreksi bersama, yang bahwasanya akeh geluduk langka udan mungkin diantaranya adalah yang demikian. Dan lalu program-program yang lain, alutsista dan sebagainya, menurut saya ini akan mungkin akan mendapat kesulitan. Dikasih kata mungkin ya, artinya mungkin nanti saya kalau memastikan itu saya nggak punya hak juga, tapi mungkin ini akan mendapat kesulitan karena faktor apa? Mungkin karena faktor cuaca ekstrim dan sebagainya yang membuat ini tidak bisa secara mulus dalam berjalan. Dan lalu saya akan mengatakan bahwasanya akeh udan langka banyu, programnya luar biasa, namun mungkin tidak sampai ke masyarakat. Programnya sungguh luar biasa ya, taruhlah program ini, program itu, anggarannya juga luar biasa, mungkin nanti akan mandek pada yang tertentu, umpamanya BLT atau PKH. Lah, ini kan diganti dengan taruhlah beras ya. Beras itu nanti ada cukong-cukong tertentu atau pos-pos tertentu. Makanya kalau orang yang menjadi pengambilan bantuan langsung tunai atau PKH, lah ini tentunya warung itu akan cepat sekali kaya. Lah, mungkinlah ini yang dikatakan akeh udan langka banyu, artinya programnya luar biasa, anggarannya juga luar biasa, namun tidak sampai ke masyarakat bawah. Lah, ini hal yang patut kita renungkan. Lah, saya di sini tidak mengkritisi Pak Prabowo, apalagi saya benci kepada Pak Prabowo, ini sama sekali tidak. Namun saya justru memberikan sebuah hal yang patut direnungkan, jangan sampai ini terjadi akeh geluduk langka udan dan akeh udan langka banyu. Saya rasa demikian. Terima kasih.